Siap. Oke, share screen ya. Jadi perkenalkan, saya Mukhtar Jamil ya. Di sini saya adalah PJMK mata kuliah kewirausahaan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang silabus mata kuliah kewirausahaan. Nah, jadi ini mata kuliah kewirausahaan untuk semester 3. Biasanya mata kuliah ini adalah untuk mahasiswa semester 5 atau tingkat 3 ya biasanya. Nah, cuman ini kurikulum Anda mengalami kurikulum baru, jadi ditaruh di semester 3. Ini dengar ya saya ngomong ya? Dengar ya, oke. Nah, ini mata kuliahnya adalah 2 SKS, ya, jadi tergolong kecil sebenarnya. Pengajarnya ada saya, ini nomor HP-nya ya. Kemudian Bu Ratna, ini dosen luar, serta Pak Amin Zakaria, nomor HP-nya. Jadi mata kuliah kewirausahaan, mungkin kalau di pikiran Anda kewirausahaan jualan gitu ya. Nah, di sini nanti sebenarnya selain kalau di sebelum kondisi COVID ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menyenangkan. Jadi satu, tidak ada UTS dan UAS. Ya, Anda tidak sedang salah dengar, tidak ada UTS dan UAS-nya. Kalau dulu disuruh jualan ya, mungkin Anda pernah lihat kakak tinggalnya jualan di depan Selasar ya. Nah, itu adalah mata kuliah ini. Nah, cuman karena kalau kondisi sekarang diminta untuk jualan seperti itu sebenarnya tidak memungkinkan, akhirnya kami rubah. Ya. Jadi untuk ikut mata kuliah ini tidak ada mata kuliah prasyarat. Nah, kita langsung ke kriteria atau bobot penilaian ya. Di sini poin ini ya, kelihatan ya. Nah, ini tidak ada UTS dan UAS. Memang mata kuliah ini tidak saya beri UTS dan UAS ya. Nilainya sudah jadi. Nah, ini ada tugas untuk ini untuk berjualan itu diganti dengan ini laporan observasi lapangan 1 dan observasi lapangan 2. Jadi Anda di mata kuliah ini nanti diharapkan membuat laporan observasi lapangan ke UMKM ya, UMKM yang sesuai gitu. Nah, ini kemudian ada penugasan atau seminar, kehadiran serta sikap. Nah, kehadiran nanti dilihat dari Google Form yang diisi saat kuliah ya, serta sikap ini bonus lah ya. Pokoknya gak aneh-aneh aja, aman semua salah. Ya. Oke, pengajarnya materinya adalah konsep dasar kewirausahaan, karakteristik wirausaha, berpikir kreatif dan inovatif, memilih bidang usaha, stimulasi, serta laporan observasi lapangan. Nah, ini ya, ini pengajarnya hari ini kita adalah penjelasan silabus. Saya, berikutnya nanti adalah Bu Ratna, Pak Amin, saya lagi, sisanya kunjungan lapang. Jadi mata kuliah ini tergolong ringan, santai, cuma 2 SKS, tidak ada UTS dan UAS, tapi ada tugas. Ya. Nah, saya jelaskan tentang penugasannya ya. Pertama adalah ini contoh ya. Kunjungan lapang tadi kan ada 2 ya, kunjungan lapang 1 dan kunjungan lapang 2. Ini yang saya contohkan adalah kunjungan lapang 2. Kunjungan lapang 2 ini bidangnya adalah bidang umum. Kalau kunjungan lapang 1, UMKM-nya bidang kesehatan. Ya, jadi misalnya ke klinik kesehatan. Nah, itu yang jumlahnya jangan yang besar ya, yang kecil aja. Kalau terlalu besar nanti rawan ini ya. Nah, yang kedua adalah kunjungan lapang UMKM 2 atau bidang umum. Contohnya seperti ini ya. Ini pertama saya beri warna merah ini adalah penjelasan tambahan. Satu kelas dibagi menjadi 9 kelompok. Kalian satu kelas berapa orang ya? 59. Berapa Pak? Ya. 59. Ini kelas 2C. Ya. 2C. 2C 59, Pak Jamil. Oke, 59. Berarti satu kelompok isinya mungkin apa ya? 6 ya. 6 atau 7 orang ya. Ya. Nah, pemilihan kelompok, ini nanti ini ya pemilihan kelompok. Silahkan ditentukan sendiri. Tentukan sendiri oleh kelas ya. Jadi ada beberapa kriterianya ya. Satu adalah diutamakan satu area. Diutamakan satu area. Jadi misalnya yang rumahnya pakis ya udah itu satu kelompok aja yang pakis itu gitu ya. Kenapa? Karena ketika memilih UMKM nanti UMKM-nya ya di daerah Anda aja. Jadi biar enggak terlalu banyak kesana kesininya gitu ya, seperti itu. Itu idealnya. Tapi misalnya nanti ada kondisi tidak bisa ideal. Misalnya ada yang
memang dia di rumah aslinya tidak di sini, misalnya dia posisi di Jakarta, di Kalimantan, atau di luar sana ya, yang tidak bisa ikut ke sini. Nah, itu kebijakan khusus nanti kita bahas setelah yang umum ini selesai ya. Jadi silakan debat kelompok. Nanti dilakukan kunjungan lapang dan tiap kelompok ada pembimbingnya ya. Jadi kelompok 1 sampai 3, kelompok 1 2 3 nanti pembimbingnya saya, kelompok 4 5 6 pembimbingnya Bu Ratna, kelompok 789 ya. 789 pembimbingnya adalah Pak Amin Zakaria. Seperti itu. Nah, ini nanti Anda akan melakukan kunjungan lapang ke UMKM atau unit usaha mikro kecil menengah ya, dengan beberapa kriteria. Satu, punya pegawai, UMKM tersebut punya pegawai minimal 2 orang. Jadi bukan home industry pun nggak apa-apa ya, tapi pegawainya minimal 2. Kenapa kok dipersyaratkan ada pegawai? Biar bisa melihat manajemennya itu jalan atau tidak. Ya, misalnya pegawai ini ya anaknya, ya istrinya misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi manajemennya nanti kelihatan atau enggak. Misalnya ini usaha keripik tempe ya misalnya gitu ya, itu kan bidang umum ya nggak apa-apa, yang ngerjain bapaknya, istri sama anaknya ikut bantuin. Nah tapi nanti di manajemen pasti akan terpilah ya, si ini tuh tugasnya apa, si itu tugasnya apa, seperti itu ya. Jadi minimal punya pegawai lain selain dirinya sendiri gitu. Oke, nah ini contoh ini ya, contoh UMKM. Misalnya ini ya, laporan kunjungan lapang di Kampung Nila Slilir. Nah, ini contoh covernya ya. Nah, ini cover, nanti ada filenya, nama kelompoknya ditulis. Isinya nanti kurang lebih kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, terus isinya. Ya. Jadi nanti Anda akan melakukan wawancara dengan pemilik UMKM tersebut ya. Dan juga foto-foto jangan lupa. Ya. Ini. Nah, ini saya kasih contoh yang laporan ya, laporan yang sudah. Nah ini ya, contoh laporan kunjungan lapang ke UMKM Karisma Taylor. Ini penjahit sebenarnya ya. Oke. Nah ini cover dan sebagainya ya, dari kata pengantar dan sebagainya. Waduh, tampilan daftar isinya belum sesuai. Oke. Nah ini ya. Nah ini latar belakang. Nah sini tinggal lanjutin gini aja ya. Nanti isinya kurang cuma total 17 halaman ya, gak banyak. Nah, yang banyak nanti adalah gambar foto serta penjelasan UMKM tersebut. Nanti Anda akan ada jadwal paparan juga. Jadi ini pertama tampilan depannya. Nah, ya ini isinya sejarah, dia punya karyawan dan sebagainya ya. Nanti saya share juga. Nah, ini kemudian visi misi ya. Ini kadang kalau UMKM kadang ada yang punya, ada yang enggak ya. Ya it's okay. Wis pokoknya kalian wawancara aja dengan orangnya. Jangan lupa ketika wawancara direkam ya. Oke, kemudian kekuatan. Nah, ini misalnya contohnya Karisma Taylor atau yang tadi contohnya adalah Kampung Nila Slilir. Nah, misalnya gitu. Kenapa kekuatan dan kelemahannya ini analisa SWOT dari usaha tersebut ya. Jadi Anda nanti ke UMKM tersebut menilai ya kekuatannya usaha ini apa, kelemahannya apa dan sebagainya. Setiap usaha pasti ada seperti itu ya. Jadi untuk yang misalnya Kampung Nila tadi, kekuatannya adalah dia itu saingannya belum banyak. Peluang pasarnya besar karena selama ini warga Malang itu memenuhi kebutuhan. Jadi ini kebutuhan ikan air tawar di Malang itu masih banyak yang ngimpor, ngambil dari daerah lain seperti Tulungagung. Kenyataannya begitu. Jadi Malang sendiri belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan ikan nila. Nah, akhirnya usaha seperti ini ya peluangnya besar karena kebutuhannya banyak, saingannya belum banyak ya dan sebagainya lah ya. Nah, nanti ketika Anda wawancara akan ketemu ya, akan ketemu. Gitu, ancamannya dihadapi dan sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh foto-fotonya. Jadi dokumen yang banyak nanti gambar-gambarnya ya. Ini contoh mesin jahitnya. Kalau ini contoh mesin jahit ya, ini hasil atau jualannya dan sebagainya. Nah, ini foto kalian foto kelompok nanti dengan UMKM-nya. Luwes selesai ya. Gampang kan? Gampang. Nah, jadi ini kelompokan ya. Cuman nanti untuk kondisi khusus yang ini ya, yang dia berada di area jauh ya, misalnya di Jakarta atau di lain tempat tadi. Nah, ini kebijakannya sedang kami rapatkan dengan tim pengajar, maksudnya saya, Pak Amin, dan Bu Ratna. Cuman sementara ini keputusan yang diambil adalah dia tetap perlu melakukan kunjungan lapang, tapi ya individu sifatnya.
Jadi dia datang sendiri gitu ya. Maksudnya ya yang lain kelompokan dia ngatasi sendiri. Kalau lihat isinya tadi emang nggak banyak ya seperti itu. Kemudian ketentuan penulisan ya ini nanti masalah dijilid bisa minta tolong temennya ya. Pakai kertasnya A4, fontnya Times New Roman, spasinya 1,5, marginnya 3433. Yang 4 ini yang kiri ya. Nah ini yang kiri mas. Nah, before afternya ditata yang rapi serta pengumpulan soft copy dan hard copy sebelum paparan. Nah di jadwal ini ya, Anda lihat nih. Ini teori, kemudian kunjungan lapang. Nah, ada 2 kali kunjungan lapang ya. Setelah kunjungan lapang nanti ada paparan hasil kunjungan lapang pertama. Kan ada 9 kelompok. Ya, berarti mungkin nanti kelompok 1 sampai 5 di sini paparannya, kemudian kelompok 6 sampai 9 di sini paparan. Paham ya? Nah, yang lain nanti ya melihat ini. Jadi biar ada gambaran MKM itu atau usaha itu ini ya. Sekarang lebih banyak anak muda yang lebih berani ini ya, berani mulai berusaha daripada dulu. Nah, yang kedua, yang pertama ini ya di bidang kesehatan. Yang di bidang kesehatan ini ketentuan aturannya agak sedikit berbeda dengan yang umum ya. Yang umum tadi kan minimal pegawai 2 orang dan sebagainya. Untuk yang bidang kesehatan kami bebaskan ya. Misalnya Anda wawancaranya dengan perawat yang buka praktek mandiri. Nah, boleh silakan seperti itu. Jadi nanti item yang ditanya kurang lebih sama ya. Mirip-mirip ya. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang klinik ya, klinik juga boleh. Misalnya kalau di Malang contohnya pedicare, klinik pedicare ya. Nah, itu dia kan melayani rawat luka ke pasien-pasien, home care dan sebagainya gitu. Nah, dia punya pegawai dan sebagainya. Nanti ketika Anda tahu sistemnya, ketika mau buat sendiri atau bergabung itu sudah gak bingung gitu loh ya, seperti itu. Oke. Gitu. Itu. Kemudian kalau kita lihat lagi di poin penilaian. Nah, ini berarti penjelasan laporan observasi lapangan 1 dan 2 cukup jelas ya. Ini persentase terbesar di sini memang 30%. Jadi sudah 60% sendiri ya. Yang ketiga adalah penugasan atau seminar. Nah, seminar tadi laporan hasil, paparan hasil tadi ya, sama ada penugasan. Jadi tiap dosen berbeda-beda penugasannya ya. Kalau yang dari saya, kuliahnya nanti nggak pakai slide, kuliahnya adalah nonton film. Jadi saya kasih link untuk nonton film ya. Ini film beneran, bukan film pendek. Ya 2 jam gitu ya, nonton film. Tapi tentang kewirausahaan filmnya. Dan ada tugasnya yaitu membuat resume film tersebut. Ya, terutama terkait dengan kewirausahaannya gitu. Ini filmnya kisah nyata ya. Jadi nanti mungkin ada yang sudah pernah nonton, ada yang belum dan sebagainya. Jadi ini seperti itu. Nanti saya kirim linknya di di PJMK gitu ya untuk di-share-kan. Nanti Anda download silahkan, Anda nonton streaming juga silahkan ya. Akan intinya adalah nanti buat resume. Contohnya dari saya seperti itu. Ini kalau dari dosen lain mungkin ada berbeda-beda lagi. Nah, ini paparan ini ya. Poin persentase penilaiannya seperti ini. Oke, misalnya jadi kalau di jadwal kan seminggu 2 kali ya. Nah, nanti akan banyak kosongnya dan kami pesan juga mata kuliah Anda kan ada macam-macam ya di semester 3 ini. Dan yang ngasih tugas bukan cuma kewirausahaan aja, pasti yang lain juga ada tugas ya. Mumpung ini agak santai dan agak longgar ya. Biasanya minggu pertama mata kuliah itu banyak yang kosong untuk minggu pertama ya gitu. Nah, ini jadi Anda bisa mulai mapping ya. Jadi nanti kelas silahkan mapping teman-temannya ini rumahnya atau domisilinya mana untuk membagi kelompok tadi ya. Diutamakan sih satu kelompok areanya berdekatan gitu. Agar nanti ketika misalnya kunjungan lapang dan sebagainya tidak perlu jauh-jauh. Serta kalau kunjungan lapang harus diperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Serta jika memerlukan surat izin ya, karena mungkin ada yang formal ya, memerlukan surat izin, silakan disampaikan ke kami, akan kami berikan surat. Nah, nanti Anda kepadanya bisa Anda isi. Kepadanya itu siapa, misalnya pimpinan pondok pesantren mana misalnya gitu, karena mau ke bidang usaha pondok pesantren tersebut. Jadi bervariasi ya, UMKM yang mau didatangi silahkan, sangat bermacam-macam di sekitar Anda. Anda pun juga bisa mapping ya di daerah Anda itu sebenarnya ada apa sih ya gitu. Ada yang usaha kerupuk, usaha
catering semacam-macam lah ya. Atau mungkin orang tuanya punya usaha ya nggak apa-apa, itu aja dipaparkan ya, itu aja yang diwawancara boleh juga, nggak masalah seperti itu. Oke, itu mungkin ya. Sama ini jangan lupa diperhatikan protokol kesehatan. Nah, karena ini ada kunjungan lapangnya. Nah, ini poin terbesar di situ. Kalau untuk teori-teori gini, namanya wirausaha ya, kalau diomongin tok aja ya hanya sebatas teori ya. Makanya yang di sini yang pentingnya adalah aplikasi. Jadi teori-teori gini kami tidak memberikan UTS dan UAS. Nah, gitu. Jadi Anda tidak perlu ngapalin wirausaha adalah nggak penting ya. Gitu. Jadi aplikasinya langsung serta dapat dapat pengalaman dari wawancara tersebut. Gitu. Kemarin sempat kepikiran untuk membuat mewajibkan Anda punya bisnis dan usaha online. Gitu. Cuman kami agak kesulitan nanti ketika evaluasinya, memantaunya seperti apa. Gitu. Misalnya Mas Jemi ya, Mas Jemi ini ada jualan pinky slimming, Mas. Nah, promosi pisan. Nah, itu kalau Anda wawancara Mas Jemi, kalau Mas Jemi belum punya pegawai, maksudnya secara manajemen tim belum ada ya lebih baik cari yang lain gitu. Maksudnya untuk yang dijadikan tugas ini loh ya, seperti itu. Karena kita juga mau melihat manajemennya seperti apa. Si A ini ditugasi apa, si B ini ditugasi apa. Misalnya ada yang usaha jualan online, jualan baju online misalnya gitu ya. Itu apa? Nah, saya kayak istri saya, jadi cerita dikit ya. Jadi apa? Itu kalau dilakukan dengan kriteria ini belum masuk. Kenapa? Karena memang pegawainya masih satu dan juga pembagian tugasnya hanya sebagai admin sosial media. Jadi job desk-nya belum detail gitu loh. Tapi nanti ketika ada pegawai sudah jalan atau pegawainya lebih dari satu, biasanya dia nanti sudah bagi job desk yang ini utamanya jadi ini, yang itu utamanya jadi itu. Nah, jika ada yang mengalami kesulitan untuk menemukan UMKM atau siapa yang diwawancara, silakan menghubungi saya. Saya sudah punya beberapa list atau daftar ya yang bisa dan bersedia untuk dilakukan wawancara seperti itu. Jadi punya gambaran ya tentang KWU ya. Oke. Begitu mungkin cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ada? Aman? Nih. Nah, nih. Monggo ya, nanti absen ini ya. Absen sudah di ini ya. Yang seperti di-share di grup angkatan kalian ya. Nah, jangan lupa absen. Siap, ya. Iya, Pak. Oke. Nanti berikutnya. Izin Pak Jamil menanyakan tapi di luar. Oke, apa Pak? Itu ke anak-anak banyak yang menanyakan Pak Jamil untuk pembagian kartu tri itu Pak Jamil. Itu gimana itu Pak Jamil? Loh, kalian sudah dapat belum ya? Sudah dibagi Pak Jamil. Tapi kan kuotanya belum ada itu Pak Jamil. Loh, oh, sudah saya share di Instagram sebenarnya, ya. Tak bukakan dulu ya. Jadi bagaimana cara ngambil paketannya tri itu? Sebentar. Diaktifkan ternyata nggak ada kuotanya itu Pak Jamil. Nah, ini nanti ketika lihat ini insya Allah paham. Sebentar ya. Saya buka dulu Instagramnya Supraon. Saya share screen lagi ya. Nah, ini IG-nya Supraon tahu ya? Sudah follow kan? Sudah. Nah, siap. Di sini sudah saya kirim ininya. Nah ini ya, oh nggak kelihatan ternyata ya. Oh ini dulu saya kirim ke Mas Nopri juga. Jadi caranya adalah Anda download dulu Bimatri, kemudian Anda buka Bimatrinya ya, Anda buka, pilih voucherku, di situ nanti ada pilihan voucher 6 GB, Anda klik gunakan. Nah itu baru masuk kuotanya. Jadi di tiap nomor itu ada 6 GB-nya berupa voucher seperti itu. Jadi Anda nanti buka Bimatri, kalau yang sudah pakai Tri ya, dibuka Bimatrinya, Anda pilih voucherku ini ya. Nah, jadi 6 GB-nya berupa voucher.
Nah, vouchernya nanti Anda klik gunakan ya, sudah akhirnya 6 giganya masuk seperti itu. Pak Jemi lagi buka ya. Nah, coba Pak, masuk Kak Pak. Pak, belum Pak. Ini. Itu ya. Ini kalau nggak salah saya sudah kirim juga ke Mas Nopri ini gambar ini. Jadi langkah-langkah ini, langkah mendapatkan kuotanya. Terus untuk yang kuota ini, kuota yang dari Dikti sudah masuk ke kalian belum ya? Yang 35 giga? 35 giga ada masuk? Ya belum Pak. Yang dari pemerintah itu belum? Tanggal berapa ya? Belum Tanggal Pak. 21. Oh, nanti saya coba bantu tanyakan ya. Harusnya sudah masuk. Apa namanya? Itu nomornya dimasukkan ke nomor yang Anda daftarkan di PD Dikti. Ya, gitu. Jadi nomor Anda misalnya Anda daftarnya pakai nomor Indosat, ya masuknya ke Indosat itu gitu loh ya. Jadi Anda ngeceknya nanti kalau nggak salah di Pak Singo ya, ngecek nomor Anda itu bener yang itu atau bukan. Jangan-jangan nomornya Anda sudah mati ya, atau nomornya nggak dipakai sebagai internetan ya masuknya ke situ karena mereka ini ngerekamnya dari data PD Dikti tersebut. Nanti misalnya ganti nomor bisa ya, di merubah nomornya bisa. Tapi ya nanti dampaknya di bulan berikutnya gitu. Seharusnya sih sudah masuk seharusnya. Gitu. Gitu. Bisa Pak Jimmy? Ini Pak Jimmy. Saya pakai Telkomsel, Pak. Oh, pakai Telkomsel ya wes ya gitu. Ya ini yang pakai Tri dan sebagainya silakan ya. Gitu. Ini namanya hibah wong DKI gratis gitu. Nanti ini sedang kami coba untuk mencari operator lain ya agar bisa dapat yang lain gitu. Gitu. Oke, yang terkait kewirausahaan ada yang ditanyakan? Teman? Mbak Arvita mau tanya Mbak Arvita? Oh, ini yang di layar muncul Mbak Arvita. Tidak Pak. Aman, Mohon izin bertanya Pak Jamil. Iya Mbak Adinda. Perkenalkan nama saya Adinda Safira, NIM 191122. Mohon izin bertanya Pak. Mohon maaf ini berisik soalnya ada suara lainnya. Nah, di sini saya mau tanya Pak, untuk nanti observasi itu apabila kalau seumpama UMKM-nya, nanti saya ambilnya kayak di pabrik itu bagaimana Pak? Jadi pabriknya itu pembuatan mie untuk mie ayam. Wah. Terima kasih Pak. Bagaimana apa itu bisa atau gimana? Masuk. Nah, sesuai kriteria masuk ya. Itu tadi masuk jadi pembuatan mie ayam. Ada pegawainya kan? Ada pegawainya Mbak Adinda? Siap, ada Pak. Buat produksi mie terus sama kulit pangsitnya itu ada Pak. Oh ya, wis itu masuk itu ya. Nanti jangan lupa difoto di sing akeh ya. Jadi biar difoto iya, yang Pak, banyak siap. gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, itu ketika kamu sudah punya nanti saya mau ke situ. Nah, kan sudah punya ini ya, sudah punya arah UMKM-nya kemana. Gambaran. Ya. Sama daerah mana, Mbak? Siap, saya Singosari, Pak. Singosari. Yang area Singosari bisa merapat ya. Minimal UMKM-nya wis ketemu. Siap, Pak. Gitu ya. Jadi intinya adalah UMKM-nya dia ini yang kunjungan lapang yang kedua ya. Jadi bidangnya bebas. Kunjungan lapang yang pertama di bidang kesehatan. Jadi misalnya iya Pak, iya siap Pak. Ini usaha home care ya, usaha maling misalnya gitu ya, mantri keliling. Nah, itu masuk ya yang di bidang kesehatan. Ya kalau yang non kesehatan yang bebas tadi yang pabrik mie tadi ya sesuai bisa seperti itu ya. Itu. Pak, izin bertanya lagi Pak. Kalau yang pertama kan itu nanti mengarahnya pada kesehatan ya Pak. Nah, apabila itu lain bukan perawat tapi beliau bidan, tapi juga buka home care itu bagaimana Pak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kesehatan. Ya. Gitu. Nggak apa-apa Pak ya? Yang penting ada. Ya pokoknya nggak usah dokter praktek ya. Umum banget kalau dokter praktek. Ya, kalau namanya? Gitu, kalau dokter umum
Ya umum banget. Maksudnya yang ini, apalagi mungkin ini ada nilai plusnya, dia ada home care-nya. Nah, gitu. Jadi sama nanti menyorotinya home care-nya itu, bukan bidan apa BPS-nya, bukan bidan Siap, praktek Pak. Iya, swastanya, Pak. tapi home care-nya. Lebih ke home care-nya aja. Ya, Pak. Jadi nanti ketika Anda selesai mau buka home care itu kira-kira apa yang perlu dipersiapkan ya. Kira-kira, jadi ini saya kasih info dikit ya. Kalau untuk home care biasanya ada beberapa syarat. Satu, ada ruangan ya, ada ruangan khusus. Kemudian ada bednya berapa, ada meja penerima tamu dan sebagainya gitu. Jadi kayak gitu itu ada kriterianya. Nah, nanti Anda bisa tanya lebih jauh kepada yang diwawancara. Gitu ya. Siap, Pak. Ya, gitu nggih, paham Terima kasih, nggih? Pak. Ya, sekali lagi untuk Siap, yang Pak. kelompok 1 sampai 3 pembimbingnya saya, 4 sampai 6 Bu Ratna, 7 sampai 9 Pak Amin. Oke, nanti silakan dikonsulkan ke pembimbingnya juga bidang usaha yang mau kalian datangi itu apa gitu loh, seperti itu ya. Ngoten nggih? Paham nggih? Pak Stefanus aman sentosa Pak Stefanus. Ya, dipasang gambarnya aja. Sudah nggih? Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada ini? Tidak ada ya? Sudah? Betul ya? Nah, saya tidak sedang mencari ikat pinggang. Oke, ini berarti sudah ya, bisa diakhiri ya. Nah, ini materi hari ini cuma penjelasan silabus saja. Berikutnya nanti PJMK silakan menghubungi Bu Ratna. Kalau misalnya Bu Ratna enggak bisa, nanti silakan hubungi saya. Materi saya nanti yang nonton film, saya uploadnya dulu film. Oke? Jelas nggih? Oke, Jelas, ya, Pak. siap. Saya akhiri ini berarti ya. Oke, Siap, Pak. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.